Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdullah Suhi Yusuf dengan NIM T 2018-7111 dari kelas MTK 3. Baik, saya di sini akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Khazanah Islam Nusantara. Apa sih Khazanah Islam Nusantara? Khazanah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pembendaharaan atau kekayaan. Jadi kita bisa maknai bahwa Khazanah Islam Nusantara adalah kekayaan Islam yang ada di Nusantara. Apa saja sih kekayaan-kekayaan Islam yang ada di Nusantara? Sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa Islam Nusantara sendiri. Islam Nusantara merupakan Islam yang ditinjau dari segi kawasan yang bisa disejajarkan dengan Islam Arab, Islam India, Islam Turki, dan sebagainya. Islam Nusantara ini merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan kultural sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Islam Nusantara ini merefleksikan pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam yang moderat, inklusif, toleran, cinta damai, menyejukkan, mengayomi, dan menghargai keberagaman atau kebinekaan. Jadi hal yang menyebabkan beragamnya kekayaan Islam yang ada di Nusantara salah satunya adalah sebelum Islam datang di Nusantara atau di Indonesia sendiri sudah banyak tradisi-tradisi entah dari Hindu, Buddha ataupun lainnya yang ketika Islam datang hal tersebut tidak langsung dihilangkan atau diharamkan, namun diakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman. Adanya perjumpaan Islam dengan tradisi lokal itulah yang menjadi penyebab utama proses saling menyesuaikan. Kehadiran Islam secara damai mempengaruhi akulturasi budaya antara budaya lokal dengan Islam. Islam Nusantara ini memiliki karakteristik-karakteristik yang khas sehingga membedakan dengan karakteristik-karakteristik Islam di kawasan lainnya. Wilayah Nusantara memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan keunikan di negeri-negeri lain, mulai keunikan geografis, sosial politik, dan tradisi peradaban. Jadi hal itu yang menyebabkan kekayaan Islam Nusantara sangat beragam. Salah satu khazanah Islam di Nusantara yakni seni dan tradisi Islam. Seni. Agama Islam merupakan agama yang menyukai keindahan atau seni. Dengan demikian, seni tidaklah dilarang oleh ajaran Islam. Namun kesenian dalam Islam harus tetap memperhatikan keluhuran budi dan moral dan juga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Salah satunya di sini saya menjelaskan ada 7 seni. Yang pertama seni bangunan. Seni bangunan seperti halnya masjid, menara, dan lain-lain. Untuk selanjutnya seni ukir. Berupa seni ukir hias untuk memperindah masjid, di bagian mimbar, dan juga untuk batu nisan dan lain-lain. Itu merupakan salah satu seni ukir yang di dalamnya ada nilai-nilai keislaman. Seni kaligrafi, ada seni tari. Di sini seni tari seperti halnya seni tarian zipin. Terus ada seni musik seperti halnya sholawatan, rebana. Terus seni pertunjukan. Kalau untuk pertunjukan ini sama halnya seperti wayang kulit ketika waktunya Sunan Kalijaga ataupun Sunan Bonang. Jadi seni pertunjukan di sini seni-seni yang sebelumnya memang ada namun dimasuki dengan nilai-nilai keislaman.
Seperti itu. Untuk seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka dan juga di Jawa. Selain seni ada juga tradisi dalam Islam. Jadi tradisi memang sebelum Islam datang memang sangat beragam, sehingga ketika Islam datang tradisi tersebut dipoles dengan nilai-nilai keislaman. Di sini salah satunya halal bihalal. Halal bihalal sering kita dengar. Halal bihalal merupakan tradisi khas yang dilakukan bangsa Indonesia. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal atau pada waktu Hari Raya Idul Fitri, setelah umat Islam melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan demikian, tradisi halal bihalal sangat erat kaitannya dengan perayaan Idul Fitri. Halal bihalal sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yakni hala atau halal. Untuk selanjutnya adalah dungderan. Dungderan ini berasal dari Semarang, merupakan tradisi khas untuk menyambut datangnya bulan puasa. Tradisi dungderan diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Jadi untuk tradisi yang dungderan ini kurang sering kita dengar karena memang dungderan ini berasal dari Semarang. Jadi di Jawa kurang begitu familiar. Yang selanjutnya adalah sekaten. Sekaten ini berasal dari Surakarta. Jadi sekaten ini mengenang jasa-jasa dari keraton terhadap perjuangan Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan dakwah oleh para wali di Demak. Untuk selanjutnya grebek besar. Ini berasal dari Demak, merupakan basis dakwah dari para wali. Di kota Demak terdapat tradisi grebek besar yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Idul Adha. Jadi untuk acara grebek besar ini sering kita lihat terkadang di berita-berita seperti iring-iringan dengan berbagai macam kue di atasnya. Jadi untuk tradisi grebek ini untuk penjamasan peninggalan pusaka Sunan Kalijaga. Untuk yang terakhir yakni kupatan. Ini adalah tradisi yang sangat familiar di telinga kita karena memang kupatan ini merupakan tradisi yang berasal dari tanah Jawa. Jadi kupatan ini merupakan acara seminggu setelah Idul Fitri. Biasanya diikuti dengan ritual pembuatan ketupat oleh masyarakat atau tradisi kupatan yang biasa disebut bakdo kupat. Makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman dari janur kuning tersebut banyak dijumpai di pasar-pasar dalam bentuk matang atau hanya longsongan dan bisa dimasak sendiri. Jadi acara kupatan adalah acara di mana H+7 setelah Lebaran. Di situ masyarakat berkumpul dan mengadakan selamatan, di mana selamatan di situ menggunakan makanan berupa nasi yang dibungkus oleh daun kupat. Hal itu dua hal ini merupakan salah satu hazanah dari Islam Nusantara. Jadi masih banyak hazanah yang lain. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.